Nah, kalau sudah lihat ya ada perbandingan nih yang lebih detail nih, karakter barang dan jasa. Seperti yang saya utarakan tadi, beberapa contoh yang saya utarakan ini ada contoh yang lebih detail ya, yang bisa kita ambil dari sistem manajemen mutu karya Pak Rudi Suwardi ya. Barang dan jasa, perbedaannya apa di situ kan? Karakteristiknya ya. Jadi kalau lihat ada perbedaan di sana ya, banyak perbedaan. Ya. Kalau lihat yang berbeda itu ketersediaan di sini di barang, lalu di jasa itu keakuratan. Kalau barang itu penampilan, jasanya kesopan santunan. Kalau barang itu tepat guna, maka kalau jasa itu daripada kenyamanan. Dan seterusnya. Jadi ada beberapa perbedaan yang seperti itu ya. Nanti akan dibahas lanjut. Nah ini kalau saya lihat uraian lebih lanjut dari bukunya tadi, contoh satu barang, satu produk ya, di mobil contohnya, jenis barang. Dari sisi keandalannya, data pada NTBF mean time between failure. Jadi rata-rata waktu di antara kegagalan. Itu terus andalan itu ya berarti kapan dia mengalami kegagalan fungsi. Ukurannya kan, semakin lama dia mengalami kegagalan fungsi, semakin bagus, artinya semakin meninggal. Jadi keamanan, penggunaan airbag, struktur yang kokoh, dan sebagainya. Kendaraan kemudian mendapat spare part, model penampilan, model bodi, daya tahan dapat dipakai lama. Nah, ini kalau kita lihat jenis barang mobil. Nah, kalau jasa, bengkel mobil, misalnya aja. Kalau membuat mobilnya itu barang, bengkel mobil itu kan jasa. Andalannya masalah diatasi dengan cepat dan selesai tepat waktu. Daya tanggap tidak lama menunggu tanggapan terhadap permintaan. Jaminan mekanik yang berpengalaman, tapi mengenal nama pelanggan, bukti langsung dan sebagainya. Ada perbedaan di sini kan? Ya. Nah, ini contoh ya, silakan dibaca lebih lanjut ya. Nah, jadi itu kira-kira secara sekilas mengenai karakteristik dari produk, yaitu dengan membedakan produk barang dan itu jasa. Sekarang apa yang bisa kita peroleh dari kualitas? Nah, kita kan kita memang harus berusaha meningkatkan kualitas terus-menerus ya. Apa keuntungan yang dapat diperoleh? Ada dua keuntungan yang dapat diperoleh. Yang pertama adalah market gain dan adalah cost saving. Dari sisi ini kan kita lihat dari sisi produsen ya, market gain. Gain itu memperoleh untungannya, untungan pasar, market. Jadi pasar itu akan menjadi meningkat, seperti kalau saudara harga saham itu kalau kita beli 100 naik menjadi 200, berarti kita ada peningkatan 100%. Nah, keuntungan pasar itu yang dimaksud di sini adalah market gain itu adalah peningkatan dari pasarnya. Logikanya semakin berkualitas barang itu tentu saja akan membuat konsumen semakin puas ya. Dengan kepuasan konsumen bisa menularkan itu ya. Konsumen itu biasanya kalau manusia itu cenderung masuk sosial kan, bertemu dengan teman dan sebagainya, nanti dia cerita, saya punya kalau beli barang sudah digunakan bagus juga ya semuanya. Kepuasan itu biasanya kita ceritakan. Itu juga nanti ketidakpuasan ya. Jadi oleh karena itu kalau perlu berkualitas, kemudian konsumen akan puas dengan kita, lalu penularan itu akan terjadi sehingga peningkatan kualitas itu berarti akan diikuti dengan peningkatan pasar.
peningkatan kualitas akan menjadi peningkatan pasar, ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini kita contohkan dalam keramik ini, ya. Feature dan reliability-nya pertama itu kita tingkatkan performance-nya, performasi feature dan reliability. Reliability kan jalan, ya. Reliability itu adalah, ini ada kesalahan ketik, ya, reliability. Kita tukar, ya, reliability. Keandalan. Jadi kalau keramik itu kita bisa produksi dengan peningkatan kualitas yang semakin baik, maka perusahaan akan dapat reputasi yang baik dari sisi kualitas. Maka reputasi yang baik itu nanti akan mendorong peningkatan pada penggunaan pelanggan semakin setia, lalu bisa juga dia tadi bisa menjelaskan, menularkan pada orang lain juga kemudian akan tertarik dan mengikutinya. Nah, ini kalau sudah perhatikan, bagaimana proses dari peningkatan kualitas itu. Nah, juga ini diambil dari Pak Budi Syardi, ya. Peningkatan reputasi, peningkatan pasar, peningkatan volume, efisiensi, dan peningkatan keuntungan. Akhirnya dari peningkatan harga dan peningkatan keuntungan. Sehingga peningkatan pasar ya otomatis menjadi peningkatan keuntungan. Dari sisi cost saving. Keuntungan cost saving adalah keuntungan yang punya perusahaan dari produk yang berbeda dari segi biaya. Ya, nah, cost saving itu artinya sebetulnya save itu kan menyimpan, ya, atau menghemat, ya, atau disebut menghemat biaya. Artinya dengan kualitas yang baik itu menghemat biaya. Ini kadang-kadang kalau nggak memahami dengan baik itu suka, oh iya, Pak, bukannya kualitas meningkat, biayanya kan semakin meningkat. Jadi saya perhatikan, ya, dengan peningkatan kualitas dan peningkatan pengendalian kualitas itu biasanya memang ada upaya-upaya yang nanti kalau kualitas itu ditingkatkan ada kenaikan biaya di situ memang biasanya, ya. Dari yang tadinya mungkin tidak ada pengendalian kualitas menjadi ada pengendalian kualitas, pasti ada peningkatan biaya. Tapi peningkatan biaya itu akan menghasilkan nanti suatu output yang jauh lebih besar. Kenapa? Dari hasil peningkatan biaya itu nanti dengan pengendalian kualitas itu nanti akan mengurangi produk-produk yang rusak. Pemborosan dari tenaga kerja, pemborosan bahan, pemborosan waktu, pemborosan jam mesin, dan sebagainya, pemborosan energi. Nah, lalu terakhir pasti akan mengurangi waste, ya, waste dari produk-produk yang rusak itu akan berkurang dengan adanya pengendalian kualitas. Nah, sehingga itu akan menyebabkan nanti biaya manufaktur itu menurun. Nah, lewat, ya, akan menurun. Apalagi terus kemudian setelah total nanti produktivitas juga akan meningkat. Pemborosan menurun, produktivitas meningkat, maka biaya manufaktur secara keseluruhan akan turun. Yang berikutnya nanti ketika barang itu dipasarkan, ketika saudara dipasarkan kemarin, tadi kan kita jelaskan kita harus menanggapi namanya feedback dari konsumen. Feedback konsumen itu keluhan dalam bentuk mungkin barangnya tidak berfungsi, kan?
Nah, maka biasanya perusahaan yang baik itu menjamin fungsi dari produknya itu, enggak fungsi dikembalikan, itu namanya garansi kan. Nah, kalau kualitas produknya itu baik dengan upaya pengendalian kualitas yang lebih tinggi tadi, maka otomatis akan mengurangi garansi tadi. Ya, garansi karena yang keluhan dari konsumen akan semakin berkurang. Ya, nah, karena garansi itu nanti membutuhkan biaya servis dan penggantian, maka biaya servis juga akan menjadi rendah. Nah, sehingga biaya semakin rendah, biaya manufaktur rendah, biaya servis rendah, maka keuntungan yang semakin meningkat. Jadi intinya pengurangan biaya atau penghematan biaya ujung-ujungnya adalah peningkatan keuntungan. Jadi keuntungan dari sisi pasar ada, peningkatan konsumen akan meningkatkan penjualan, berarti juga akan masukan keuangannya juga kita meningkat. Dari sisi biaya, pengurangan secara keseluruhan tadi, maka akan mengurangi biaya, maka keuntungan juga akan meningkat. Ya, jadi artinya sesuai dengan kegunaan ini, karena perusahaan itu intinya mencari keuntungan, tujuan utamanya ya berarti kualitas pengendalian kualitas itu merupakan faktor yang utama yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kalau perusahaan ingin keuntungannya meningkat. Jadi jangan sampai itu ada semacam pandangan yang salah bahwa pengendalian kualitas itu kan pasti harus meningkatkan biaya. Tidak. Jadi secara keseluruhan pada akhirnya dia akan menurunkan biaya, akan menghemat biaya. Intinya bukan menurunkan, yang menghemat biaya. Karena intinya efisiensi. Mungkin inputnya akan meningkat. Biaya totalnya akan meningkat. Antara sebelum melakukan peningkatan kualitas dan setelah melakukan peningkatan kualitas. Total biaya mungkin akan meningkat. Tapi dibandingkan dengan outputnya nanti, itu justru peningkatan outputnya itu akan jauh lebih besar dibandingkan peningkatan biaya. Jadi totalnya akhirnya menjadi tetap perusahaan untung. Contohnya begini, kalau tadi biaya sebelum peningkatan kualitas itu 100, lalu kita lakukan peningkatan kualitas, ada penambahan biaya katakanlah 25, sehingga jadi 125, dari 100 meningkat 25%. Tapi kalau dilakukan dengan baik kualitas tadi, nanti produknya itu outputnya akan meningkat. Meningkatnya upayakan sampai lebih dari 25 tadi. Bukan meningkat, tapi barang kita lakukan input boleh naik, tapi output harus meningkat lebih tinggi. Outputnya bisa meningkat, contohnya dari 200, katakanlah tadinya 100, outputnya 200. Sekarang kalau dari 125, outputnya naik berapa? Kalau outputnya naik menjadi 250, maka itu masih sama ya. Masih sama produktivitasnya. Tapi kalau naik menjadi 300, outputnya itu sudah menjadi lebih besar keuntungan perusahaan nanti. Jadi diupayakan bahwa kenaikan output itu akan menjadi lebih besar daripada peningkatan input itu dari sisi produktivitas. Nah, kualitas yang baik itu begitu. Ya, tadi sudah jelas ya, variable cost, perubahan terjadi itu acceptable cost ya. Perubahan yang kita lakukan terhadap produk itu harus menghasilkan biaya yang bisa kita terima. Biaya yang bisa kita terima itu artinya karena upaya kita itu untuk meningkatkan, berarti kita harus dapat peningkatan kualitas produk atau produk outputnya itu lebih tinggi supaya peningkatan lebih baik produktivitas. Ingat ya, pada intinya manajemen operasional itu kan ingin meningkatkan produktivitas dan akhirnya kemudian meningkatkan persaingan. Produktivitas menghasilkan keuntungan, persaingan meningkatkan pasar. Jadi sama ini intinya pengendalian kualitas juga begitu, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan persaingan di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sekarang kita lihat ya. Jadi kalau saudara nanti pengen lihat kualitas dari sisi faktor-faktornya ini,
kalau kita membaca bukunya Pak Sofyan Asy'ari ada 3 faktor ya. Yang pertama, fungsi satu barang. Ya, fungsi itu di sini maksudnya adalah untuk apa barang itu digunakan. Nah, semakin memenuhi fungsi barang itu, maka itu seharusnya berkualitas dan akan menghasilkan kepuasan konsumen. Jadi kalau mobil, semuanya fungsinya untuk apa? Transportasi. Transportasi itu kualitas, dimensinya apa? Memindahkan orang, ya, memindahkan orang itu ya aman, cepat, murah. Contohnya seperti itu. Nah, kalau fungsi itu kemudian ada, semakin bagus ya semakin baik. Kemudian wujud luar, ya, biasanya penampilan itu penting karena orang itu biasanya juga melihat sesuatu biasanya dari sisi luarnya dulu. Maka penting juga untuk memperhatikan penampakan atau penampilan luar itu. Nah, pertama kali ya sehingga biasanya begitu. Kemudian baru dicoba dan seterusnya. Maka penampilan yang baik itu juga akan menjadi faktor kepuasan karena itu barang itu dimanfaatkan oleh konsumen, nanti konsumennya mobil. Nah, kalau penampilan barang jelek walaupun dari sisi fungsinya bagus, tapi ya kurang juga karena biasanya orang selain fungsi juga memperhatikan penampilan tadi. Kemudian biaya. Nah, biaya ini kalau dari sisi konsumen ya ketika menggunakan barang itu pasti ada biayanya. Jadi buat menggunakan mobil kan ada biaya transportasinya ya, ada biaya bahan bakar, biaya perawatan dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi biaya berarti orang akan cenderung pengen yang murah. Nah, produk-produk yang menghasilkan biaya yang murah untuk yang dipakainya dengan cara mudah dan murah, ya pasti itu akan semakin berkualitas karena semakin disenangi oleh konsumen. Jadi kalau sudah membeli barang hati-hati, karena banyak orang nggak mikir beli barang mungkin murah, tapi begitu dipakai biayanya mahal, ya kan? Biaya mahal itu bisa macam-macam karena maunya barangnya cepat rusak, tapi akhirnya sudah sering keluar biaya perbaikan. Nah, membeli barang murah itu biasanya begitu. Mungkin orang lebih baik beli barang mahal, tapi biaya penggunaannya murah. Gitu. Jadi karena biaya penggunaan itu mungkin lebih banyak daripada kalau dikumpulkan dengan jumlah harga barangnya itu sendiri. Ya, nah, mungkin untuk mobil-mobil tertentu bisa terjadi seperti itu. Ya, sudah lihat mobil-mobil canggih, mobil impor, namanya gitu. Harganya mahal, terus biayanya juga mahal. Makanya hanya orang-orang tertentu yang bisa. Kalau mobil-mobil yang umum itu sudah lihat yang laku-laku itu, nah, biasanya seperti itu. Nanti pasti ya kalau dia di harganya jangan terlalu mahal, tapi biayanya penggunaannya yang irit, udah nggak mahal irit. Nah itu orang pada umumnya akan memilih seperti itu. Tapi kalau mobil-mobil yang mahal, perawatannya mahal itu mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang disebut barang superior ya. Tapi barang-barang yang umum biasanya seperti itu ya. Yang dicari adalah yang biayanya murah. Nah, ketika saudara sudah memperhatikan 3 faktor tadi itu, kemudian nanti akan menghasilkan barang. Nah, ketika sudah menentukan kualitasnya seperti apa, jangan lupa juga melupakan bahwa saudara nanti di luar itu berhadapan dengan pesaing yang juga berusaha untuk membuat produk yang berkualitas. Maka ketika saudara mengeluarkan produk itu, ketika saudara
mengendalikan kualitasnya, perhatikanlah kualitas pesaing. Saudara itu akan seperti apa dibandingkan pesaing? Apakah saudara harus melampaui pesaingnya, atau sama, atau di bawahnya? Ini tergantung dari kebijakan dari perusahaan, strategi perusahaan. Kalau perusahaan itu ingin menjadi star, leaders dalam produk, maka kualitasnya dia harus paling tinggi, maka dia harus selalu di atas pesaing. Nah, kira-kira seperti itu. Dari 3 faktor tadi harus di atas pesaing semua. Dari sisi fungsi, dari sisi penampilan luar, dan dari sisi biaya tadi. Nah itu. Tapi kalau mungkin dia follower, nggak apa-apa, dia sama pun nggak apa-apa. Sama aja sudah, alhamdulillah. Usahakan sama aja. Bahkan kalau ada di belakangnya, di bawahnya pun nggak apa-apa. Yang penting ketika ada di bawahnya itu, saudara bisa menjual barangnya itu jauh lebih murah dibandingkan pesaing. Mungkin kualitasnya kurang sedikit, tapi harganya beda jauh. Itu mungkin akan lebih diminati oleh orang-orang tertentu yang lebih mementingkan harga daripada kualitas, daripada gengsi dan sebagainya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian guna akhir dari produk, final use. Ya, jadi produk itu nanti memiliki beberapa kegunaan, tapi final use-nya apa? Untuk apa sebetulnya intinya produk itu? Jadi saudara harus bisa memperhatikan bahwa produk itu sama, tadi fungsinya harus terpenuhi. Sampai fungsi yang finalnya. Kalau produk itu punya fungsi antara, fungsi terakhirnya untuk apa? Contoh tadi mobil tadi kan ada beberapa fungsi ya. Ada hanya fungsi untuk transportasi saja yang dasar. Tapi juga bisa saja dia sampai fungsi untuk keamanannya, bisa juga sampai fungsi untuk penampilan tadi, gengsi, ya, status. Nah, itu kan harus diperhatikan. Selain itu juga nanti bagaimana kehandalan dalam menjalankan fungsi kelamaan. Semakin lama produk itu bisa menghasilkan fungsinya tadi itu semakin baik. Itu akhir dari kegunaan itu semakin panjang, semakin bagus. Kemudian yang ketiga, keseimbangan antara harga dan kualitas. Jadi harus dipertimbangkan, jangan terlalu mengandalkan kualitas, akhirnya harganya terlalu jadi semakin tinggi. Karena kita lihat konsumen kita tuh mampu atau tidak membelinya. Kita paksakan mungkin dengan bahan-bahan yang nomor 1 semuanya, dari sisi kualitas, bisa saja harganya juga harus nomor 1. Padahal saudara hanya sebagai pengikut. Karena kalau saya jual lebih mahal harganya, sudah nggak akan laku karena kalah pamor dengan produsen yang jadi leadernya. Nah, itu harus diperhatikan. Sampai mana saudara itu akan meningkatkan kualitas, itu harus dijaga dengan harga barang yang akan dijual. Intinya, jangan ada lupa ini, bahwa harga barang itu tidak boleh melampaui kualitasnya. Minimal harga barang itu sama dengan kualitasnya. Kualitas barang sama dengan harganya. Jangan sampai saudara menjual barang, kualitasnya lebih rendah daripada harganya. Atau harga lebih tinggi daripada kualitasnya. Itu yang nggak boleh sama sekali. Minimal sama. Kalau bisa, harganya lebih rendah daripada kualitasnya. Nah, nanti saudara bisa merebut konsumen itu, pesaing itu dari situ nanti. Saudara kualitasnya sama dengan pesaing, tapi harganya lebih murah. Nah, itu bisa saudara meningkatkan pasar saudara nanti dengan merebut pesaing. Kalau pasarnya sudah jenuh, saudara berebut kan. Nah, faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan selain faktor utama yang tadi itu, untuk agar
kualitas tetap terjaga, ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu sudah perhatikan. Ada 3 juga nih. Pertama, dari sisi bahan. Biasanya ini kalau yang barang ya, dari sisi bahan. Kalau dari jasa ya, bahannya itu adalah manusia ya. Pelayannya tadi ya. Maka bahan baku produk yang baik biasanya terbuat dari bahan yang baik. Ya. Dalam bahasa komputer atau garbage in, garbage out, kalau sudah menggunakan proses produksi yang otomatis, jadi biasanya selalu begitu. Kalau produk bahannya jelek, menghasilkan produk yang jelek juga. Kemudian yang kedua, kualitas proses. Nah, prosesnya itu dengan hanya kualitas bahannya, tapi prosesnya juga seperti yang saya jelaskan tadi, ada di bahan kemarin ya, ada pre-elementary control ya. Itu bahan baku itu sebelum proses kan, nah, bahan bakunya itu sebelum masukkan di dalam proses harus diseleksi dulu supaya terjamin adanya bahan baku yang berkualitas. Kemudian proses produksinya juga harus dilaksanakan oleh perusahaan dengan kualitas yang baik. Kenapa? Karena bahan bakunya bagus, kalau proses produksinya nggak benar, nah, jadi juga jangan jelek. Kemudian yang ketiga, ya kualitas produk akhir. Ya. Jadi biasanya sih kalau bahan baku bagus, kualitas proses produksi bagus, produk akhir akan bagus. Tapi kadang-kadang ya yang namanya juga ada faktor-faktor lain di luar itu, seringkali produk akhir itu mengalami gangguan perjalanan, ya, dalam penanganan bahan, ya, dan sebagainya. Sehingga walaupun bahan baku sudah diawasi, produk proses produksinya diawasi, bahan baku di sini sebetulnya termasuk juga bahan-bahan, ya, ini bahan mentah ya, bahan mentah di sini maksud sini. Ya. Bahan mentah itu nanti ada bahan baku, ada bahan penolong dan sebagainya ya. Ini barang yang belum diproses maksudnya. Memang yang paling berperanan terhadap kualitas adalah bahan baku, karena bahan baku itu bahan yang memiliki komponen lebih paling banyak. Tapi bahan penolong juga kadang-kadang mempengaruhi kualitas juga, ikut mempengaruhi kualitas. Jadi itu yang penting. Ya, jadi produk akhir tetap juga harus dilihat kualitasnya, jangan sampai nanti tadi gara-gara penanganan yang salah, pengemasan yang salah, akhirnya produk akhirnya itu tidak baik. Tetap harus dilihat. Makanya ada quality pass ya, terakhir ya. Nah, produk yang dikirim ke konsumen itu harus dipastikan baik. Ya. Oke ya, jadi itu berbagai macam hal yang perlu diperhatikan dalam rangka bagaimana kita menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, ini ada contoh simpel yang mengenai industri kayu, ya, barang kusen, ya, silakan nanti baca bagaimana kemudian penerapan dan menghasilkan produk yang berkualitas ini yang sederhana aja ya. Nah, kalau sudah lihat tadi di atas tadi kualitas bahan baku atau bahan mentahnya kan kayu untuk industri mebel ya, kayu material mebel ya di sini. Nah, kalau kita membuat kusen berarti kan materialnya kan kayu. Bahan bakunya pasti kayu. Ya. Bahan lainnya ada ya, bahan mentahnya kan kayu. Nah, makanya kualitas kayu itu nanti harus diperhatikan ya. Pertama kita buat desain dulu, lalu kita lihat kualitas kayunya. Ya, nah, tingkat kualitas kayunya itu seperti apa? Nanti masing-masing bahan itu kan memiliki kriteria sendiri untuk seperti kalau kayu tadi, ya kelembapan kayu, kadar kandungan air, ya, tingkat kekerasan kayu, usia kayu dan sebagainya itu menjadi
faktor penentu kualitas kayunya. Lalu proses pengolahannya, bagaimana pengolahan kusen kayu itu menjadi kusen tadi. Penyerutannya, pemotongannya, penghalusannya, dan sebagainya. Jangan sampai nanti ada proses yang mengakibatkan bahan baku tadi menjadi cacat, sehingga produknya juga menjadi cacat. Ya, jadi seperti itu. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Silakan kalau ada yang bertanya. Oke ya, jadi tadi kalau kita sudah menjelaskan mengenai keuntungan dari kualitas, posisi finansialnya tadi, ada banyak aspek sebetulnya yang juga dipengaruhi oleh kualitas ya. Dampak dari kualitas itu akan banyak. Kita lihat ini beberapa peran yang bisa dimainkan oleh kualitas di dalam perusahaan. Ada 4 aspek yang bisa disumbang oleh kualitas ya, di dalam perusahaan itu. Reputasi, reputasi perusahaan, komponis reputasi itu mungkin ada bisa disebut sebagai nama baik ya, atau goodwill misalnya. Goodwill itu bisa menjadi intangible asset yang tidak kelihatan tapi nilainya tinggi. Kita terkenal menjadi perusahaan yang punya produk yang berkualitas gitu. Nah, produk kita selalu dapat dipercaya oleh konsumen. Konsumen lalu berpersepsi setiap produk yang kita hasilkan berarti jadi produk yang baik. Zaman saya kecil dulu, kalau kita beli namanya sepeda yang paling baik itu made in England. Wah, itu baru dalam bahasa orang desa itu made in England. England itu Inggris. Nah, itu motor sepeda Jepang, sepeda lain-lain itu kalah semua dengan karena yang terkenal reputasinya sebagai kualitas yang baik itu yang Inggris itu, England. Contoh seperti itu. Sehingga apapun yang asal made in England itu pasti nanti jadi kualitas baik gitu kan. Jadi contoh dari reputasi itu ya. Kalau kita sudah memang terkenal, terbiasa menghasilkan produk yang baik dan masyarakat mengetahui bahwa kita itu memang selalu menghasilkan produk yang baik, maka berikutnya nanti kita akan dapat memang yang baik seperti itu. Sehingga akhirnya produk yang kita jual pun semuanya akan laku gitu. Nah, tergantung nanti kita mengatur yang lainnya, bagaimana supaya dengan reputasi yang baik itu sudah bisa menjual produk yang menguntungkan gitu ya. Cost and market share. Nah, jadi seperti yang jelaskan tadi, kalau saudara produk kualitasnya baik, maka akan meningkatkan pasar ya. Tapi pada keuntungan dari pasar tadi meningkatkan pasar ya. Pasar yang akan meningkat berarti permintaan semakin meningkat. Biasanya dari ilmu ekonomi itu kalau peningkatan permintaan itu kan produk yang dihasilkan semakin banyak lah. Kalau semakin banyak produk yang dihasilkan itu biaya itu bisa terkerek turun. Terutama apa? Biaya tetap. Biaya tetap itu akan semakin menurun sehingga skala ekonomi artinya semakin besar usahanya itu biasanya biaya akan semakin menurun. Itu artinya cost saving-nya ada di situ. Ini seperti yang kita jelaskan tadi, cost and market itu sebenarnya sama dengan keuntungan tadi ya, keuntungan market gain dan cost saving ya. Kemudian yang berikutnya produk liability.
Sebenarnya liability itu kewajiban ya. Liability itu sebenarnya kewajiban. Kewajiban dulu hanya produk itu mau memiliki kewajiban ya, iya. Itu memiliki kewajiban untuk memenuhi. Nah, jadi itu. Nah, dengan adanya kualitas itu nanti produk kita itu akan terjamin bisa memenuhi kebutuhan konsumen tadi wajibannya ya. Nah, sehingga nanti akan semakin baik produk itu bisa memenuhi, akan jangkauan akan semakin luas. Setiap orang itu akan menjadi produsennya itu akan konsumennya akan menjadi rantai distribusi, menyebarkan ya. Dan dia merasa tanggung jawab untuk menyebarkan itu. Produk yang ada itu karena apa? Karena ya itu produk itu bagus. Dia merasa punya kewajiban gitu ya. Untuk menyebarkan produk itu. Seperti itu ya. Dan international implication, nah ini international implication itu artinya implikasi dampaknya, impact-nya itu terhadap dunia ya. Nah, kalau sudah ada kualitas bagus, nanti bisa mendunia karena produk-produk di dunia itu memang yang mendunia itu biasanya yang kualitasnya sudah bagus. Kalau produksi impor, ekspor pasti kualitasnya harus sudah bagus. Ya. Karena di luar sana itu menerapkan kualitas-kualitas yang sangat ketat, gitu kan? Dan ini menjadi perhatian dunia. Oke, itulah peran-perannya kalau bisa kita perluas lagi. Nah, yang terakhir ini ada dimensi, karena masih ada waktu sekitar 2 menit. Nah, kalau saya lihat dimensi ini banyak ya, nanti dan bisa antara ahli yang satu yang ahli yang lain suka berbeda-beda ya menyebutkannya ini. Ya. Nah, dimensi itu ya kalau kita mau bagi-bagi tadi ya karakter itu ya menjadi berbagai macam dimensi menjadi sudut pandang ya, gimana? Dari sisi operasionalnya, dari reliabilitasnya, conformance-nya, serviceability, range security. Di operation itu bagaimana menggunakan produk itu. Reliability itu kan keandalan, reliability daya tahan ya. Itu sudah kita jelaskan. Reliability itu kelamaan, lama atau tidaknya dipakai. Durability ya, daya tahan. Reliability itu keandalan, bagaimana dia mendukung fungsi itu. Ya. Kemudian conformance itu cocok ya. Sesuai dengan spesifikasi atau tidak, sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Serviceability yang mudah dipelihara, mudah di service. Ya. Kemudian appearance itu penampilan. Lalu yang terakhir itu adalah perceived quality. Persepsi dengan kualitas ya. Nah, jadi ini dimensi-dimensi yang ada kalau kita mau bagi secara lebih rinci lagi. Oke, jadi itulah kira-kira pada pertemuan sekarang ini kita sampai dimensi-dimensi produk. Nanti kita akan masuk kepada macam-macam pengawasan kualitas, dan macam kualitas ini kita bicara masa sejarahnya dulu, perkembangannya, sedangkan pembahasannya nanti ada di manajemen